Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Bang, bahas tempat parkir yang nggak mau tanggung jawab pas ada kehilangan, padahal kita bayar. Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Kita bayar parkir, tapi kalau ada kehilangan bukan tanggung jawab mereka. Rin, lu udah lihat belum? Jadi pemuda ini kesel banget dibentak sama tukang parkir dan langsung mengirimkan tukang parkir ke akhirat dengan satu pukulan. Enaknya di Malaysia itu adalah kemana-mana tuh kalau bawa kendaraan ya, itu tuh ada beberapa yang disediain gratis parkir. Tahu nggak teman-teman, saya selama berjalan-jalan di negeri jiran, terutama di tempat-tempat keramaian seperti ini nih, saya belum pernah menemukan abang-abang yang biasanya pakai baju warna oranye. Mina shimawa. Aku lagi ada di University Malaya dan kira-kira kalau mahasiswa tuh bawa mobil apa aja ya? Nih, dilarang meletak kendaraan di sepanjang jalan. Ada kopi gede banget, kaki tangan sahaja. Tapi ini punya staff sih, tapi nggak tahu ya. Pada Good morning. Dari kemarin cari tukang parkir kan? Oh, aku punya agen ya si abangnya. Tapi dia nggak nerima bayaran. Banyak yang bilang kalau tukang parkir liar itu cuma ada di Indonesia. Tapi ternyata tidak. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, kepada orang luar yang nak main Penang, Penang Street dekat Lebuk Aluminium. Aku abang tu terang kat hampa, kalau hampa nak main sini, better hampa ambil Grab sebab susah gila weh nak dapat parking kat sini. 5 buah kereta kena sagak teruk dengan lori disebabkan parking di bahu jalan. Tapi kita nak salahkan siapa kalau ada parking dekat situ je? Bila jadi hal yang macam ni, technically pihak insurans ada hak untuk tolak you punya claim insurance. I'm just a girl. Sini bang, tolong kejap. I'm just a girl in the world. Don't you hear my prayer? Halo geng, kalau kalian datang ke Malaysia, aku saranin kalian tuh jangan parkir sembarangan, apalagi di pinggir-pinggir jalan. Tukang parkir itu nggak semuanya pungli. Ada juga yang resmi, yang under this hoop itu resmi. Ada juga tukang parkir yang punya lahan sendiri, itu resmi juga. Kayak di mana? Kayak di belakangnya perkantoran-perkantoran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski secara geografis berdekatan, namun ada perbedaan budaya parkir antara Indonesia dan Malaysia. Sebab, ketika di Indonesia masih kisruh soal juru parkir atau jukir liar, Malaysia sudah melakukan digitalisasi parkir menggunakan aplikasi dan layanan daring. Baru-baru ini, berkunjung ke Penang, Malaysia selama hampir sepekan, kami tak menemukan ada tukang parkir liar di sana. Kami justru melihat kendaraan-kendaraan terparkir sesuai kategori di garis-garis yang sudah tersedia. Ganasen Kalimutu, yang merupakan warga Penang dan pemandu wisata komersial, mengatakan Malaysia sejak beberapa tahun terakhir mulai menggalakkan parkir dengan skema digital. Bahkan, pemilik kendaraan yang hendak parkir on-street harus melakukan booking tempat menggunakan aplikasi. Di sini sudah online semua untuk parkir. Ada on-street dan parkiran publik di tempat-tempat ramai, kata Ganasen di Georgetown, Penang, Malaysia belum lama ini. Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada pawagam yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu Cek, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya tuh lah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor kat Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ni ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus Mbak Yu, padahal dekat kampung. Bang, bahas tempat parkir yang nggak mau tanggung jawab pas ada kehilangan, padahal kita bayar. Menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Kita bayar parkir, tapi kalau ada kehilangan bukan tanggung jawab mereka. Jadi ini kejadiannya di Mega Cuan Curug. Ada orang ngepost karcis parkir tulisannya Rp3.000. Tapi di situ ada ketentuannya, yaitu kerusakan, kehilangan barang, bahkan kehilangan kendaraan adalah resiko pemilik sendiri. Saya lihat ini langsung mikir,
Terus gunanya tukang parkir apaan? Kocak. Apalagi ini bayar. Berarti ada upah, ada tanggung jawab, dan ada amanah yang dititipkan. Terus kita cek poin nomor 2. Simpan baik-baik karcis parkir ini. Jika hilang, dikenakan denda 20.000. Nah, netizen komen, karcis hilang 20k, motor hilang nanggung sendiri, WKWKWK. Di karcis ini juga ada kotak buat nulis nomor platnya. Tujuannya buat ngasih tahu kalau karcis ini milik kendaraan yang nomor platnya sesuai. Tapi di gambar ini cuma ditulis bit doang. Berarti gimana cara bedainnya? Nah, ngeliat hal ini, netizen komen, jangan takut, secara hukum itu cacat formil. Ada jurisprudensi atau putusan hakim terkait hal ini. Gugat secara perdata karena menyangkut perlindungan konsumen. Dan ini benar, walaupun ada tulisan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola, konsumen tetap berhak nuntut ganti rugi. Ini tertulis di pasal 18 UU nomor 8 tahun 1999. Detailnya bisa membaca di artikel Kompas yang ini. Nah, nggak lama setelah ini viral, ada berita ini nih. Terjadi pencurian motor di area parkir Mega Cuan Curug. Media yang ngepost masih sama. Dan mereka juga lampirin bukti CCTV-nya. Baru aja diomongin, langsung kejadian. Rin, lu udah lihat belum? Jadi pemuda ini kesel banget dibentak sama tukang parkir dan langsung mengirimkan tukang parkir ke akhirat dengan satu pukulan. Jadi tukang parkirnya meninggal dunia di tempat. Enggak, Rin, meninggal di rumah sakit. Namun kejadian ini berlangsung pas di tempat parkir tersebut, yang mana ada seorang pemuda berinisial IEP, usianya 19 tahun. Nah, waktu itu dia cekcok dengan tukang parkir. Lalu pemuda berusia 19 tahun ini melayangkan pukulan keras ke bagian rahang korbannya, sehingga membuat tukang parkir berusia 36 tahun rubuh atau istilahnya pingsan seketika di tempat. Itu harus dapat pertolongan cepat sih kalau kayak gitu. Waktu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, 1 hari setelah kejadian ternyata tukang parkir berinisial JA dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Akhirnya pemuda tersebut ditangkap. Enaknya di Malaysia itu adalah kemana-mana tuh kalau bawa kendaraan ya, itu tuh ada beberapa yang disediain gratis parkir. Ya, free parkir, nggak perlu bayar apapun alias gratis. Dan itu tuh nggak ada yang tiba-tiba oknum tertentu gitu kan di belakang mobil atau tiba-tiba ada minta duit gitu, nggak ada. Kalau gratis ya gratis, kalau bayar ya bayar. Luar biasa. Nanti aku tunjuk salah satu contohnya, oke? Nah, ini dia geng tempatnya, benar-benar gratis geng, dan itu tuh udah digarisin-garisin gini geng, luar biasa. Nggak ada tuh yang tiba-tiba kita naik motor kita mundur tiba-tiba ada tukang parkir liar gitu kan, bawang mundur-mundur, nggak ada yang kayak gitu tiba-tiba ada yang muncul di belakang kita, nggak ada. Dan ini tuh gratis geng, jadi kalian bisa parking motor kalian berapa jam pun dan berapa lama pun gitu kan, luar biasa. Dan yang paling penting geng, itu tuh aman dari pencurian. Nggak ada motor kita hilang. Wadidaw sih, luar biasa. Tahu nggak teman-teman, saya selama berjalan-jalan di negeri jiran, terutama di tempat-tempat keramaian seperti ini nih, saya belum pernah menemukan abang-abang yang biasanya pakai baju warna oranye. Dimana abang-abang itu kan seperti ini, kalau kita keluar dari kios ataupun toko apa gitu, dianya tuh mendekat ke kita minta duit. Nah di sini tuh nggak ada, ya saya belum pernah jumpa sampai sekarang. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu seperti di mall ataupun di mana gitu, di hotel. Tapi yang bertugas itu bukan abang berbaju oranye tuh. Di sana kita masuk melalui pintu, ya kayak di mall lah, kayak di mall Indonesia gitu, ya. Intinya kalau di tempat-tempat keramaian nggak ada tuh saya temukan sampai hari ini. Minami no shima wa atake aina pura-pura atama poka-poka aho baka. Minami no shima wa aina pura-pura atama poka-poka aho baka. Aku lagi ada di University Malaya dan kira-kira kalau mahasiswa tuh bawa mobil apa aja ya? Nih, dilarang meletak kendaraan di sepanjang jalan. Ada kopi gede banget, kaki tangan sahaja. Tapi ini punya staff sih, tapi nggak tahu ya. Pada Honda Jazz. Terus ini kayaknya nih Rocky ya. Kayaknya Rocky deh ini. Rocky. Tapi di sini namanya Atifa. Wah, ini Ayla bro. Kalau di sini namanya Axia. Beda-beda sih. Terus ini ada Proton lagi sama ada Toyota Yaris. Oh bukan Yaris, Vios. Di sini kalau sumpama boleh parkir atau enggak, biasanya dia ada tulisan P gitu. Jadi lumayan ketat, nggak boleh parkir sembarangan. Ini parkir staff, jadi kita nggak boleh bawa kemana-mana. Itu ada CR-V lama. Terus ada juga itu Honda City yang sedan. Lumayan beragam ya di sini. Honda Jazz masih oke sih. Aku masih belum menemukan Honda Jazz GL8 kan. Ini panas sih bro, sumpah. Kalau sumpah mah ini kayaknya tetap harus bawa mobil. Tapi orang di sini jarang bawa mobil. Aku heran ya. Bagus sih, bagus. Good morning.
Dari kemarin cari tukang parkir kan. Oh, aku punya aden ya si abangnya. Tapi dia nggak nerima bayaran. Jadi macam apa? Pekerja untuk nasi lemak cinta sayang. Banyak yang bilang kalau tukang parkir liar itu cuma ada di Indonesia. Tapi ternyata tidak. Emangnya di luar negeri ada juga, Son? Ternyata tukang parkir liar adalah fenomena global yang banyak terjadi di negara berkembang, Zat. Sering banget muncul di daerah perkotaan yang padat. Pastinya karena kebutuhan akan tempat parkir itu melebihi kapasitas dari tempat parkir resmi. Negara yang cukup terkenal dengan tukang parkir liarnya ada di Meksiko, Zat. Dijuluki dengan sebutan franeleros atau kain kecil. Karena selain tukang parkir di sana pakai rompi oranye, mereka juga nenteng kain berwarna merah atau abu-abu buat nandain kalau mereka itu adalah tukang parkir. Jadi ngelambain kainnya itu, Zat. Itu bisa juga dipakai buat ngelap mobilnya kalau diperlukan gitu. Sampai di Meksiko juga banyak spanduk yang bertuliskan jangan ngasih uang ke franelero itu, Zat. Waduh, Tidak asing ini, tidak asing. tidak asing. Contoh negara-negara lainnya ada di Brazil, di kota Rio de Janeiro sama Sao Paulo. Terus di Filipina, terutama di daerah komersil ya. Seringkali mereka meminta bayaran tanpa adanya jaminan keamanan. Ya selain itu ada di India, terus juga di Afrika Selatan. Kalau di negara maju, tukang parkir liar nih hampir nggak ada. Iya ya. Ternyata pertanda apakah sebuah negara itu maju atau tidak itu bukan dari GDP ternyata, Son ya. Jadi tukang parkir liar ada tukang atau parkir enggak? atau enggak gitu. Oh iya, karena kan infrastruktur dan transportasi umumnya udah berkembang kan, udah baik gitu. Oh iya, sehingga tidak ada tukang parkir liar gitu maksudnya gitu ya. Betul, orang lebih milih transportasi umum. Oh iya, benar-benar. Dan juga kan sistem parkir mereka itu udah teratur dan dikelola dengan baik. Biasanya pakai apa, bayar sendiri ya? Ada mesinnya. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah. Bensin subsidi dengan RON 95 jika dirupiahkan harganya 6.500. Berikutnya yaitu RON 97 atau hampir sama dengan Pertamax Turbo jika dirupiahkan harganya hanya Rp9.000. Kita lanjut fakta menarik yang ketiga. Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya. Tapi walaupun tidak ada tukang parkir, mobil dan motor tetap tertata dengan sangat rapi. Yang keempat yaitu penyeberangan gratis. Di Sarawak Malaysia untuk motor dan penumpang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini? Dan yang kelima yaitu bikers Malaysia itu sangat welcome dengan bikers dari Indonesia. Hampir setiap daerah yang saya datangi di Malaysia, saya pasti disambut dengan sangat baik. Salutlah dengan persaudaraan mereka. Jadi jangan khawatir jika ingin motoran ke Malaysia. Sangat banyak saudara-saudara kita di sana yang menunggu. Kepada orang luar yang nak main Penang, Penang Street dekat Lebok Aluminium, aku amat terang kat hampa, kalau hampa nak main sini, better hampa ambil Grab sebab susah gila weh nak dapat parking kat sini. Tapi kalau hampa jenis ketegang juga hampa nak main naik kereta, ada beberapa parking spot area yang hampa boleh parking kalau hampa nak main dekat Penang Street. Hampa layan video ni sampai habis weh. Kalau you nak lepas kerja boleh bawa. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Boleh tengok wayang atau chill dan lepak. Bergurau senda main sepak-sepak. Janji lepas tu you kasih. Okay, bayangkan belakang aku ni adalah Lebok Aluminium. Kat mana hampa nak parking tu? Hampa main follow aku tunjuk apa. Okay. Tu, nampak tu. Kalau hampa main daripada sana, di jalan ni salah je. Sebelum nak sampai Aluminium Street dekat belah sana, hampa corner tiarap belah kanan tu. Dia ada parking kat belah kanan. Kat belakang aku ni adalah parking yang paling dekat dengan Penang Street Art dekat Lebok Aluminium lah. Alright. Parking rate dia, hampa boleh tengok kat sini. Antara parking yang berdekatan dengan Penang Street Art tu adalah satu dekat sini, dekat Lebuh Victoria. Lepas je daripada China House, hampa ke depan sikit, hampa akan nampak signboard belah kiri, dia tulis besar dengan colour biru, kapak. Kat situ pun boleh. Setentang dia pun ada parking juga kat situ. So mudah lah. Tapi cuma hampa kena berjalan sikit je pergi ke Aluminium Street tu. Ini parking yang berbayar lah, dia private punya. Ni aku ronda-ronda naik kereta, aku nak tunjuk kat hampa jalan-jalan berdekatan dengan Penang Street Art yang memang parking sentiasa full. Kalau hampa seorang yang beretika, hampa jangan duk parking dalam masjid ni. Haila pun parking atas divider, apa ada hal? Tempat ni dia betul-betul dekat belakang balai bomba kat sini. Tempat ni di antara mana tau? Jalan Chulia Street kat sini dengan Jalan Victoria kat sini, dia intersection lah. Okay, ni pun salah satu Penang Street Art yang kadang-kadang banyak orang luar akan main lah. Jom kita pergi jalan-jalan dulu. Saya aku tunjuk hampa kat mana hampa boleh parking. Ni adalah quarters, dan sebelah sana tu adalah mereka punya balai bomba lah. Kalau main kat Street Art bomba ni, hampa boleh parking dekat sini Gad Lebuh Chulia. Konten sikit. Bah, bukan? Dan ni kat mana? Okay bang, kalau nak sewa beca, dia kira macam mana? Ya, sejam 80 kami buat pergi gambar ni semua lah. Okey. Macam yang ni kami akan berhenti, kami akan ambil gambar. Kalau awal sejam lah. Kalau yang setengah yang pusingan ni RM30 kami akan bawa pusingan lah. Abang boleh tengok ni harga dia apa ni.
Dia berapa orang boleh naik satu beca? Ya satu beca boleh naik 2 dewasa, 2 kanak-kanak kecil lah. Kalau besar tu tak boleh lah. Oh, 2 dewasa, 2 kanak-kanak kecil. 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Kami akan bawa pergi gambar ni. Kami akan berhenti ambil gambar. Ataupun kalau yang pusingan ni kami akan pusing. Anggaran dalam 10 minit, 15 minit macam tu lah. 5 buah kereta kena sagak teruk dengan lori disebabkan parking di bahu jalan. Tapi kita nak salahkan siapa kalau ada parking dekat situ je? Boleh jadi hal yang macam ni, technically pihak insurans ada hak untuk tolak you punya claim insurans sebab you tidak parking di tempat yang sepatutnya, di petak parking. You parking di bahu jalan. Dah satu hal you kena fikir nak keluar duit untuk parking you punya kereta yang dah barai. Di benda ni kita tak boleh salahkan pengguna sahaja. Malaysia inginkan rakyatnya mencapai 40% untuk menggunakan public transport. Tapi sistem parking masih lagi tak sistematik. Walaupun parking disediakan dan berbayar, kawasan tersebut masih lagi tidak mampu menampung rakyat yang ingin menggunakan public transport. Sehingga kan pengguna yang masuk parking berbayar ni sampai double triple park. Nak rakyat Malaysia menggunakan public transport seperti MRT dan LRT, tapi kalau nak tinggalkan kereta pun dah tak selamat, jangan tanya kenapa rakyat yang tak nak berubah, tapi sistem yang tak bersedia. I'm just a girl. Sini bang. Tolong kejap. I'm just a girl in the world. That's all that you let me be. Oh, I'm just a girl living in captivity. You're full of fun, make me worry so. Don't you hear my prayer? Boogie Wonderland. Halo geng, kalau kalian datang ke Malaysia, aku saranin kalian tuh jangan parkir sembarangan, apalagi di pinggir-pinggir jalan di Malaysia. Karena bisa aja kalian tuh tiba-tiba dapat yang namanya denda, atau kata Malaysianya kena saman geng. Jadi mungkin kalian ngerasa kayak, wah jalan Malaysia tuh lebar-lebar, pinggirnya bisa dibuat parkir gitu kan. Enggak geng, lo mungkin pas turun dari mobil, pas lo parkir memang aman, nggak ada tuh. Tapi tiba-tiba pas lo balik, siap-siap aja ada surat cinta di atas cerminnya gitu. Ataupun mobil lo udah digembok. Aku kasih salah satu contoh yang udah terjadi, atau yang udah dapat surat cinta lah, atau surat saman, atau surat denda. Ini salah satu contohnya geng. Kalau udah dapat surat cinta, ini kayaknya dari JPJ. Satu lagi itu paling dari polisi trafik. Wadidaw sih ini. Udah berkali lipat ganda nih dendanya. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, hati-hati geng. Surat cinta yang kayak gini nih, yang harus kalian hindarin. Dan itu geng, dendanya juga mahal. Bisa nyampe 200 ringgit sampai 300 ringgit ke atas. Atau kalau dirupiahin, itu 600 ribu sampai 1 juta lebih. Jadi itu yang bikin orang-orang Malaysia, menurut aku ya, tertib gitu. Mereka tuh mikir 2 kali gitu. Kalau mau parkir sembarangan, dendanya lebih mahal, mending lu pada nyari parkiran yang memang disediain buat parkir gitu. Bayarnya murah dan nggak berkali lipat ganda bayar. Kalau kena denda kan bayarnya lebih mahal kan ya. Jadi aku paham kenapa di Malaysia itu pada tertib gitu, pada ikutin aturan. Karena pelaksana aturannya juga seketat itu dan nggak ada kompromi geng. Aku harap sih Indonesia juga bisa segitu ya geng ya. Gimana geng? Udah tahu kan ya? Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, itu tuh kalian ikutin aja lah aturan yang ada di Malaysia. Dan ya sebagai contoh lah gitu. Jadi kalau pas kalian pulang ke Indonesia, bisa adalah insight atau knowledge yang kalian bisa transfer ke orang-orang sekitar kalian. Tukang parkir itu nggak semuanya pungli. Ada juga yang resmi, yang under di sub itu resmi. Ada juga tukang parkir yang punya lahan sendiri, itu resmi juga. Kayak di mana? Kayak di belakangnya perkantoran-perkantoran, di belakang mall-mall banyak itu. Di GI, di Senopati, di belakang Ambas, macem-macem banyak. Itu kan dia punya lahan sendiri, jadi tukang parkir. Boleh nggak? Boleh lah. Itu namanya usaha. Boleh banget. Selama lu tidak pungli, tentu boleh sekali. Itu kan lahan dia berbisnis, boleh banget. Kalau di lahan sendiri nggak parkir di jalan, itu kan bagus, nggak nyusahin orang, keren. Kalau orang-orang Blok M Square tuh dekat Ayam Berkah ada tuh parkirannya gede, karena itu keluar masuknya udah pakai ngetep, harganya lumayan mahal. Kalau nggak salah mobil itu sehari 20.000. Ya sah-sah aja, orang usaha dia mau ngasih harga 1 juta sejam pun ya boleh-boleh aja. Kan
Kan tanah dia. Yang nggak boleh itu di tempat umum matok-matok harga. Lah emang itu lahan punya lau. Misal ada bis kota nih ke Jogja, tiba-tiba ditagih parkirannya 70.000 sejam. Tanah siapa? Emang tanah bapak moyang lo? Itu kan tanah publik. Nah itu nggak boleh. Dan kalau jukir-jukir di lahan parkir resmi itu ya, lahan parkir swasta, itu orangnya baik-baik. Oh ini orang lagi nyari parkir. Oh dibantuin, dicariin. Mantep. Bahkan kadang-kadang nih jukir-jukir swasta ini, dia tahu tuh ini orang pulang jam berapa nih. Ini orang motornya yang mana nih? Dia apal. Contoh ada nih Bro Reja nih. Dia bilang pernah di pasar Minggu beli gorengan. Di motor berhenti dikit. Pas mau pergi ada orang begini-gini minta duit. Lo gelo. Emang jalanan bapak moyang lo? Nah itu yang pungli, itu yang kurang ajar. Disita dari Malaymail, pemerintah Malaysia kerap mencari cara agar parkir kendaraan bisa dilakukan secara efektif dan rapi. Dulu, parkir di sana menggunakan kupon, kemudian berganti dengan mesin pembayaran otomatis, dan sekarang menggunakan aplikasi khusus. Di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Selangor, parkir sudah nyaris sepenuhnya menggunakan aplikasi. Sementara di Pineng, beberapa masih menggunakan mesin otomatis dan tersedia lapak kosong untuk parkir gratis. Ketika negara tetangga sudah mendigitalisasikan layanan parkir, di Indonesia justru masih kisruh cukir liar. Bahkan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian nampaknya masih kesulitan menertibkan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.